Halo semuanya, kami selaku kelompok 6 dari kelas Logika EB ingin menjelaskan tentang hilangnya tingkat kepercayaan diri seseorang akibat body shaming. Kelompok kami terdiri dari Sebastian Darmono, Andre Luis, Elva Cornelia Jane, Theodorus Bernard, Ivana Loren, dan Michelle Amara. Nah, sekarang kita mau bahas apa itu body shaming. Menurut definisi Oxford English Dictionary, body shaming adalah tindakan atau praktik mempermalukan seseorang berdasarkan tipe tubuhnya dengan membuat pernyataan kritis atau bisa juga dengan mengejek seseorang tentang bentuk dan ukuran tubuh mereka. Dalam buku yang berjudul The Body Social, menjelaskan bahwa keindahan merupakan bentuk yang paling sederhana dari seseorang, di mana terdapat keyakinan bahwa indah itu baik dan jelek itu jahat. Sedangkan secara moral dijelaskan bahwa yang baik secara fisik dan kejahatan itu jelek. Penindasan atau penghinaan terhadap tubuh seseorang adalah salah satu bentuk penindasan yang menargetkan penampilan fisik seseorang. Penampilan fisik itu dapat mengacu pada bobot, bentuk, ukuran, gaya, pilihan pakaian, gaya rambut, ataupun riasan yang dipakai seseorang. Jenis penelitian yang kami gunakan dalam pembuatan makalah ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Secara definisi, jenis penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan proses data-data yang berupa angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian penelitian, terutama mengenai apa yang sudah diteliti. Bentuk penelitian ini merupakan penelitian yang sistematis, terstruktur, dan tersusun, dari awal hingga akhir. Sehingga riset ini memiliki kecenderungan untuk menggunakan teknik analisis angka-angka secara statistik, sehingga merupakan sebuah kewajaran jika dalam penelitian kuantitatif metode pengumpulan data menggunakan populasi dan sampel, di mana populasi adalah kumpulan subjek penelitian, sedangkan sampel merupakan objek riset yang akan dilakukan kajian. Melihat perkembangan body shaming di Indonesia sendiri merupakan sebuah hal yang lumrah, khususnya di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan platform media sosial lainnya. Data Mabes Polri mengungkapkan per tahun 2018 telah terjadi 996 kasus body shaming yang terjadi di Indonesia. Menurut data survei Body Peace Resolution yang dilakukan Yahoo, didapatkan bahwa 94% remaja putri mengalami tindakan body shaming, sementara remaja putra sebanyak 64%. Angka tersebut secara ringkas dapat menjelaskan bahwa kebanyakan korban dari perlakuan ini adalah perempuan, walau tidak menutup kemungkinan terjadi juga pada para lelaki. Nah teman-teman, kita punya info menarik nih buat teman-teman semua. Tapi sebelum kita kasih tahu info menariknya itu apa, boleh dong kita jelasin sedikit buat teman-teman. Oke, pada penelitian makalah ini, kami mengambil data survei dari sebuah jurnal yang dibuat oleh mahasiswi Universitas Negeri Surabaya, di mana di dalam jurnalnya dilakukan riset kepada 384 orang responden di platform media sosial Instagram, di mana 384 orang responden ini terdiri dari siswa-siswi SMP, siswa-siswi SMA, mahasiswi, dan juga responden lainnya yang sudah berstatus bekerja. Lalu, apa nih info menariknya? Kalau teman-teman mau tahu info menariknya, mari kita simak tabel berikut ini. Nah, di depan layar teman-teman udah ada nih tabel yang menunjukkan fitur Instagram yang paling sering digunakan untuk menyalurkan tindakan body shaming. Yang pertama itu ada kolom komentar, yang kedua itu ada direct message, dan yang ketiga itu ada siaran langsung. Nah, kita bisa lihat presentasenya nih teman-teman, di mana berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa lebih dari 50% responden pernah menerima sebuah pesan body shaming melalui fitur Instagram, yakni pada fitur kolom komentar pada kiriman foto atau video. Begitu teman-teman. Perlakuan body shaming terhadap seseorang biasanya dilontarkan dalam bentuk sebuah komentar atau ucapan secara lisan terhadap yang bersangkutan. Kebanyakan dari kita bahkan tidak menyadari nih pernah melakukan body shaming kepada orang lain atau bahkan pada kerabat terdekat. Teman-teman pernah nggak nih melakukan hal ini? Pastinya jangan dong ya. Oke, kita mau ngasih contohnya nih. Perkataan seperti, kamu hiteman ya sekarang? Kok kamu gendutan sih? Ya ampun, kok kamu kelihatan kurus? Merupakan sebagian kecil contoh dari perlakuan tindakan body shaming kepada seseorang.
Apa yang diucapkan seseorang untuk mengkritisi kondisi tubuh orang lain dampaknya bisa cukup luas loh, bahkan hingga mengakibatkan depresi. Sehingga perlunya rasa menghormati dan kepedulian kepada diri sendiri dan juga orang lain merupakan sebuah cara terbaik untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri yang hilang. Nah, sekarang teman-teman kita akan membicarakan mengenai apa itu kepercayaan diri. Kepercayaan diri menurut Anthony dalam sebuah buku yang ditulis oleh Nur Gufron dan Rini Risnawita merupakan sikap pada diri individu yang dapat menerima kenyataan, dapat mengembangkan kesadaran diri, dan mempunyai kemampuan untuk memiliki serta mencapai segala sesuatu yang diinginkan. Lalu selanjutnya, kita akan membahas tentang dampak body shaming terhadap kepercayaan diri seseorang. Jadi dampak yang pertama itu ada anoreksia. Apa sih anoreksia itu? Anoreksia adalah gangguan makan yang menyebabkan seseorang terobsesi dengan berat badan dan apa yang dimakannya. Gangguan ini termasuk hal ekstrim yang terjadi untuk menurunkan berat badan karena perlakuan buruk terhadap penampilannya. Orang yang mengalami anoreksia biasanya akan berusaha keras agar tubuhnya menjadi kurus. Jika gangguan ini sudah terjadi, perlu dilakukan perawatan yang sangat serius dan hati-hati dengan psikiater dan juga terapis. Dampak yang kedua itu adalah depresi. Seseorang juga dapat mengalami depresi disebabkan oleh body shaming yang mereka terima. Hal ini dapat menyebabkan orang tersebut mengalami rasa cemas, takut, dan juga khawatir yang berlebihan. Selain itu, perasaan tidak mempunyai harapan dan semangat untuk hidup juga dapat terjadi, yang bisa berakhir pada keinginan untuk bunuh diri. Negara Indonesia sendiri sudah memiliki undang-undang yang berkaitan dengan tindakan body shaming, yang diatur dalam pasal 27 ayat 3, pasal 45 ayat 3, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah dalam UU Nomor 19 Tahun 2016. Walaupun sudah ada tindakan tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum mengenai body shaming, tetap saja sampai saat ini tindakan tersebut masih banyak terjadi. Sudah semakin baiknya platform media online dalam menanggapi isu-isu body shaming merupakan sebuah langkah atau tindakan yang cukup baik untuk mengatasi kritikan yang kurang baik terhadap kondisi tubuh seseorang. Toleransi untuk menghargai satu sama lain merupakan kunci penting dalam hal ini. Selektif dalam memilih pergaulan merupakan aspek lain yang dapat kita perhatikan. Carilah orang-orang di sekitar kita yang dapat menjadi semangat bagi kita dengan kekurangan kondisi fisik kita. Mencintai diri sendiri merupakan hal yang penting agar kita bisa membangun rasa kepercayaan diri yang maksimal walaupun penampilan kita apa adanya. Oleh karena itu, kita juga perlu mengubah stigma bahwa yang tampan atau yang cantik sudah pasti adalah orang yang baik dan yang jelek adalah orang yang jahat atau tidak baik. Karena dalam menilai diri seseorang, memandang fisik bukanlah acuan yang valid. Nah, segitu aja penjelasan kami mengenai hilangnya tingkat kepercayaan diri seseorang akibat body shaming. Jadi mari kita stop melakukan body shaming kapanpun dan dimanapun kita berada. Sekian dari kami, terima kasih.